Seorang gadis mengambil semangkuk sup dan menuangkannya ke dalam corong. Dengarkanlah suara menelan di detik berikutnya. Sup ayam tersebut perlahan berkurang. Ternyata dia sedang memakan sup tersebut. Tetapi kenapa dia tidak menggunakan mulutnya? Coba lihatlah lebih dekat wajahnya. Gadis ini berbeda, karena letak anusnya berada di wajah. Sementara, mulutnya ada di sisi pantat. Jadi, ia tidak bisa makan dan minum seperti orang normal. Bahkan ia tidak bisa mengunggah foto secara online, karena fotonya dianggap tidak sesuai dengan peraturan. Terpaksa ia harus menghapusnya. Seorang pemilik restoran melihatnya. Dia tidak bisa menahan tawanya. Sebenarnya, ini pertama kalinya dia berani keluar tanpa menutup wajahnya. Dia hanya berani menunjukkan wajah aslinya di rumah. Ketika melihat sepasang kekasih dalam film di televisi, begitu mesra dan penuh kasih sayang, timbul rasa iri di hatinya. Dia selalu mendambakan kehidupan normal seperti kebanyakan orang, dan memiliki kekasih seperti orang normal lainnya. Ia biasanya melihat berbagai gambar mulut di majalah, memotong gambar tersebut dan menempelnya di buku harian. Saat ia keluar, dua orang pria melihatnya dari samping. Mereka penasaran dan mendekat, merebut tas gadis itu, lalu membuang isinya ke aspal, sembari menertawakannya. Saat mereka ingin memotret wajahnya yang aneh, gadis itu mengambil kesempatan, merebut tasnya, menendang bajingan itu, dan melarikan diri ke mobil, lalu segera melaju pergi. Ketika mengemudi, ia menangis, mengusap sisi wajahnya. Tiba-tiba, ia mendadak menghentikan mobilnya, seperti menabrak sesuatu. Adegan selanjutnya berpotensi mengganggu. Sebelum tabrakan, bocah berambut ungu terbaring di antara dua tong sampah. Ia mengeluarkan kakinya ke jalan. Akibatnya, saat sebuah mobil melaju, kaki bocah itu terlindas begitu saja. Namun, bocah itu tidak merasa kesakitan. Ia justru tersenyum dengan aneh. Rupanya, dia pikir dia bisa menjadi putri duyung tanpa kakinya. Gadis itu menoleh menatapnya dengan panik. Bocah itu membalas dengan senyuman, membuat gadis itu semakin ketakutan, dan berakhir pergi dari sana. Bocah berambut ungu itu terinfeksi karena lukanya. Ia berada dalam masa kritis. Pria berambut ungu memiliki masalah mental, dan itu karena ayahnya. 18 tahun yang lalu pada hari ibu melahirkannya, ayahnya tidak berada di sisinya, tetapi pergi ke tempat layanan seks. Dia bertemu seorang gadis tanpa mata di sana. Ia pikir karena perempuan itu tidak bisa melihat dirinya. Hal ini sedikit mengurangi rasa bersalah pria itu. Tetapi yang tidak diketahui bocah berambut ungu itu adalah fakta bahwa ayahnya sangat memilukan. Karena ayah mengalami lumpuh, ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan tidak ingin menyakiti mereka. Tetapi ia tidak berharap hasilnya akan menyebabkan tragedi. Mungkin sang anak begitu menginginkan sosok ayahnya, melihat pola putri duyung di tangan ayah. Setiap hari bocah itu membayangkan dirinya suatu hari nanti benar-benar bisa menjadi putri duyung. Itulah yang menyebabkan ia tidak segan-segan melukai kakinya. Ibu benar-benar tidak tahan dengan kondisi psikis putranya. Ia membawa putranya untuk berkonsultasi dengan psikolog. Bocah itu mengungkapkan tidak ingin memiliki kaki. Mendengar hal itu, sang ibu sangat marah. Ia tidak mengerti maksud putranya. Bocah itu pergi berlari ke jalan, dan semakin ingin menghilangkan kakinya. Tetapi siapa yang tahu, pada akhirnya ia bahkan kehilangan nyawanya. Hari ini, gadis itu berulang tahun. Dia sedang meniup lilin. Anda tidak lupa bukan? Fakta bahwa anusnya berada di wajah. Ayah memberinya sebuah kado dengan hati-hati. Sengaja memberinya topeng unicorn, agar putrinya tidak didiskriminasi lagi. Lalu memakaikan topeng itu. Ayah penuh sukacita dan ingin memotretnya sebagai kenang-kenangan. Dia tidak tahu, putrinya menangis di balik topeng itu. Apa yang gadis ini inginkan? Bukanlah hidup dengan cara seperti ini, agar bisa keluar dan bertemu orang-orang. Ia ingin kehidupan normal seperti orang lain. Dia melepas topeng dan pergi keluar. Namun, ia bertemu tamu tak diundang di jalan. Dua orang bajingan sebelumnya. Mereka membawa gadis ini ke gang sepi. Secara paksa membuka celananya, dan bahagia dengan merundungnya seperti itu. Ia berteriak penuh dengan ejekan. Gadis itu tak tahan dengan penghinaan ini. Juga tak tahan lagi menjalani hari-hari seperti itu. Kemudian ia datang ke jembatan layang, bersiap untuk melompat, namun gagal, dan pingsan. Seorang pria juga ingin mengakhiri hidupnya. Mendengar suara telepon berdering, ia menoleh dan melihat gadis yang pingsan. Gadis itu bangun. Dua orang ini saling memandang. Pria ini seolah mendapatkan kembali harapan hidup. Ia adalah orang dengan penyakit mental yang serius. Dia hanya menyukai gadis-gadis berkelainan. Ibunya mengusirnya karena hal ini. Mantan pacarnya yang sangat ia cintai mencampakkannya begitu saja. Dan pria dengan bekas kulit terbakar ini merupakan kekasih wanita itu. Memintanya tak menjawab telepon pria ini. Merasa ditinggalkan, dia kehilangan motivasi dan memilih untuk bunuh diri. Namun bunuh dirinya gagal, karena bertemu dengan gadis ini. Gadis ini menemukan keinginannya, menemukan orang yang bisa menerimanya. Film ini memiliki kisah yang berat dan begitu sensitif. Kebanyakan tokohnya mengalami cacat atau kelainan. Perasaan sedih, gelisah, dituangkan dalam film. Orang yang dianggap aneh ini merasakan suka dan duka. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih toleran dan memahami mereka yang memiliki kekurangan.
Lagi pula, setiap manusia memiliki sisi kekurangannya masing-masing. Hanya saja kekurangan beberapa orang terlihat dalam fisiknya, sementara kebanyakan orang memiliki kekurangan di dalam hatinya. Demikian akhir dari ulasan ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.